Bapa di surga, kesempatan sore hari ini kami bersama-sama bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena campur tangan Tuhan. Engkau pertemukan kami di hari ini. Kami tidak kekurangan suatu pun yang baik, sebab kami tahu bahwa Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami boleh melangkah datang di rumah-Mu untuk mencari wajah-Mu, untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Sebab kami tahu ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji yang Tuhan berikan, baik terikat di dunia maupun nantinya terikat di surga bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi hamba-hamba-Mu yang sore hari ini bersama-sama boleh mengambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pakailah kami semua sebagai alat dan mitra kerja Tuhan, sehingga kami semua yang hadir sore hari ini boleh bersama-sama masuk di dalam pesta rohani. Kami berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka, dan kami rindu hadir-Mu di tengah-tengah kami, boleh melawat dan memberkati kami semua. Untuk itu ibadah kami sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Sukacita hari ini? Sukacita, sebab Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin, katakan amin saudara. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam hadiratnya bersama-sama. Bersama-sama pujikan pujian ini saudara. Angkat hatimu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau setiap kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengajak kita segenap hati kita pujikan pujian. Kemanakah aku dapat? Mari kita bersama-sama berdiri dalam hadiratnya saudara. Setiap kami hamba-hambamu, setiap kami sidang jemaat GBT Kristus Pengasih yang hadir di tempat ini Tuhan, membawa hati kami di hadapan-Mu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapannya. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, mari Bapak Ibu sorak-sorai dahsyat buat Allah kita bersama-sama. Hatimu sungguh besar, sungguh besar. Setiap kami mengaku, setiap hati kami percaya Tuhan, biarlah setiap kehormatan dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dimengerti, oh sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari sorak-sorai dahsyat buat Allah kita, kita sembah Dia bersama-sama. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Kami naikkan pujian kami naikkan doa-doa kami hanya kepadamu. Mari setiap kita bersama-sama satukan hati untuk menyembah Tuhan, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, bahkan berkat-berkat yang baru bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin, yang setuju katakan amin. Tepuk tanda siap buat Allah kita saudara. Engkau yang layak, Engkau yang layak, terima pujian setiap kami, terima hormat setiap kami Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena darah-Mu, oleh karena kasih-Mu, dan oleh karena pengorbanan-Mu,
Kau berikan bagi setiap kami keselamatan, kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu, kami bersyukur Tuhan. Glory hallelujah, glory hallelujah. Oh, teguhkan hati kita di hadapannya, saudara. Sebab ketika sore hari ini kita hadir bersama-sama di hadapan Tuhan, saudara harus tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Maka ikatan perjanjiannya itu berlaku turun-temurun, termasuk saudara dan saya, terhisap dalam kasih karunia-Nya. Sehingga ketika kita hadir sore hari ini, percayalah saudara, yang lemah Tuhan sanggup kuatkan, yang susah Tuhan sanggup hiburkan, yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan. Katakan amin. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu. Haleluya. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Yesus Tuhan, kami sangat menghargai karya kasih-Mu. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami. Thank you Lord. Segala yang baik, segala yang indah, segala yang sedap untuk didengar bagiku. Oh, sungguh indah. Mari bersama-sama malaikat di surga pujikan pujian ini, sungguh indah, sungguh besar. Ya, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Bersama-sama katakan, sungguh indah. Saudara-saudara siap buat Allah kita. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya sore hari ini kehadiran-Mu memberikan sukacita yang penuh bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Kami siap masuk lebih dalam hadirat-Mu, membawa korban pujian kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita. Damai sejahtera Kristus turut atas kita, katakan amin. Kasih salam kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus memberkati kita. Hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Siapa saudara? Hati kita bersatu katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Doa kami Tuhan Yesus dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Siapa saudara? Semua berkata oleh
tiba. Angkat suara dan hatimu. Dan kuasa, oh, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semua berkata, oleh darah, haleluya, yes, kita kalahkan, kuasanya dihancurkan. Semua tangan di atas bersama-sama dengan saya. Katakan oleh darahnya, semua oleh darah. Amin. Setiap kami Tuhan Yesus, GPT Kristus Pengasih di Kota Kediri, bersatu hati, kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sukacita kita bersama-sama, katakan dong, oleh darah anak, yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Coba katakan oleh darahnya, darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Allah kita dahsyat, sumber pengharapan bagi setiap kita umatnya. Sorak-sorai dahsyat buat Allah kita, saudara. Allah kita luar biasa, amin. Percaya kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita. Sumber pengharapan kita Yesus Kristus Tuhan, memberikan roh yang baru bagi setiap kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus bagi setiap kami. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Semua berkata, hey, anggur baru. Sepakat tanganmu bersama-sama. Kami bersuka cita sebab Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Minyak baru. Berkati Hendra Syami Sandri dan seluruh sidang jemaat hari ini. Kuasanya siapkan barisan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, membangkitkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Haleluya. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, aku. Coba berkati kiri kananmu saudara. Haleluya. Sukacita. Oh, 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 oh. Umatnya. Coba tengok kiri kananmu. Kasih berkat mereka, katakan anggur baru. Anggur. Ayo saudara tengok kiri kanan, berkat mereka. Yang di atas diberkati Tuhan, yang di luar diberkati Tuhan, yang di dalam diberkati Tuhan. Minyak baru. Umatnya nyata kuasanya. Semua berkata yes. Anggur baru
tercurah umatnya dengan cinta. Oh, oh, minyak baru. Terima kasih Tuhan Yesus bagi setiap kami berkat-Mu. Kuasanya, katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Yesus kita ajaib di kemuliaan dan sejahtera kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini ada yang masih susah? Tidak ada, saudara. Ada yang masih bersedih hati? Ada banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kita, saudara. Namun yang perlu saudara tahu, yang menerima Injil hanya saudara dan saya. Dan hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka sesungguhnya orang-orang yang menerima Injil, dialah yang harus memberikan kekuatan bagi yang lain. Jadi saya berharap saudara tetap dalam keadaan baik, supaya bisa menjadi saksi bagi kerajaan-Nya. Amin. Siapkan hati kita. Bila firman Tuhan hari ini yang disampaikan boleh memberkati setiap kita. Teguhkan hati kami Tuhan Yesus. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Juru selamatku, teguhkan hati kami Tuhan. Setiap mulut kami mengaku, setiap hati kami percaya. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan. Sekali dengan hati kita katakan di hadapannya, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu. Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, sambut kebenarannya dengan hati kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan, sebab Engkaulah Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak Ibu, angkat tanganmu bersama-sama dengan saya, katakan, Yesus, Engkaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui. Mari akui Dia, saudara. Akui Dia, saudara. Akui Dia sebagai juru selamat dan tidak ada yang lain. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita. Yesus, Yesus, Kaulah. Kami mengakui dengan segenap hati kami, Tuhan Yesus. Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari tepuk tanda siap buat Allah kita, saudara. Haleluya. Yesus, Engkaulah. Yesus, Kaulah juru selamat. Dengan hormat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, dipersilakan. Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Engkau pintu, ya, setiap jalan. Sekali lagi bersama. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kami percaya, Tuhan. Kami mengakui Kau dengan segenap hati kami. Kau pintu bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sekali katakan, Kau terang. Kau terang saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Terang yang menerangi, hidup yang menghidupkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Shalom alaihim. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehat semua ya. Kalau beberapa hari yang lalu Bapak Gembala kita menyampaikan di kampung bahwa jemaat bila mana kondisi tubuhnya kurang sehat, lebih baik beribadah di rumah. Itu penting. Karena apa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya bersyukur ini adalah khotbah perdana saya di tahun 2021. Nah, saudara, di saat sore hari ini juga saya ingin mengajak kekasih Tuhan, belum terlambat. Saya katakan belum terlambat. Kalau kita mau introspeksi diri, kalau kita mau bertobat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bertobat ini tidak berbicara ketika orang itu membunuh, membinasakan nyawa seseorang, ketika orang itu merampok, ketika orang itu berzina, ketika orang-orang itu mencuri lalu bertobat, tidak. Tetapi orang-orang Kristen pun juga perlu bertobat. Saya dan saudara juga perlu bertobat.
di mana kalau kita kurang semangat dalam mengiring nama Tuhan, itu perlu kita ada pertobatan. Nah, sedikit saudara, saya punya serba-serbi. Ini serba-serbi berbicara tentang kehidupan Komisi Pria. Ya. Serba-serbi tentang Komisi Pria. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ya inilah serba-serbi Komisi Pria. Dilihat, ini materi khotbah saya dengan sebuah tema tetap semangat. Dan saya bersyukur punya rekan-rekan pelayanan Komisi Pria yang semangat-semangat. Sebenarnya ada foto yang sangat indah ya. Iya, itu dilihat aja lah satu-satu dan abaikan yang tidak baik. Ya, abaikan yang tidak baik. Saudara, di gambar pertama ini adalah salah satu Pak Pendeta, Bapak Pendeta David Jaya Sentosa, ketika kita keliling di akhir tahun 2020, kita taklukkan kota Kediri. Jadi punya momen, berangkat jam 6, pulang jam 12 siang, edan. Karena keliling saudara, sampai saya di WA, ikira kelingan ngomah. Karena ya itu kita ingin mencetak momen terpenting di akhir tahun 2020. Dan kemudian kita keliling. Nah inilah memori, salah satu memori di Komisi Pria. Semangat my bro, ojo loyo. Jadi ojo loyo, ojo semplah hatimu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa saya katakan demikian? Karena hal ini penting. Dalam Sefanya pasal yang kedua, ayat 1 dan 2 berkata dengan jelas kepada saya dan saudara. Sefanya pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kedua berkata, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Seperti sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari murka Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu kitab Sefanya adalah ditulis oleh Sefanya sendiri. Ya. Dia adalah kitab terkecil 12 dari nomor 9 dari 12 kitab kecil, kitab nabi-nabi kecil. Dan ditulis sekitar kurang lebih tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi, di masa pemerintahan Yosia. Nah saudara, kita tahu sebelumnya bahwa Yehuda dan Yerusalem ini sangat kacau sekali, di mana seorang pemimpin hadir di situ membawa bangsa itu dalam penyembahan yang tidak benar. Dia menyembah berhala, dia menyembah patung, dia menyembah dewa-dewa dan lain sebagainya. Waktu zaman Manase. Kemudian Yosia tahu kesempatan, dia ambil itu, dan Yosia memiliki peran yang sangat penting kepada bangsa Israel, di mana dia ingin dahulunya orang-orang ini menyembah dewa, yang dahulunya orang-orang ini tidak percaya dan menyembah nabi-nabi palsu atau patung dan lain sebagainya. Kemudian Yosia hadir di situ. Dan saudara tahu Sefanya itu, tema dari kitab Sefanya itu adalah hari Tuhan. Nah, Yosia, Sefanya hadir, akhirnya Israel kembali menyembah kepada Tuhan. Ini zaman pemerintahan Sefanya saudara. Makanya kalau kita membaca dalam kitab Sefanya, kita sedikit memang harus betul-betul koreksi diri kita. Karena berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan semakin dahsyat. Di 2 hari atau 3 hari yang lalu saya dapat WA dari teman. Dari Sulawesi gempa, dan lain sebagainya, mungkin kita sudah tahu semuanya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau kita semuanya belajar bagaimana kita harus memiliki roh semangat itu. Karena semangat ini memiliki arti bahwa nafsu atau gairah atau kemauan untuk lebih baik lagi. Roh itu berbicara tentang kehidupan jiwa seseorang yang dibangkitkan untuk semangat. Nah ini penting, anak-anak muda juga harus punya semangat. Hei istri-istri, saya katakan hei istri-istri, jangan kita tidak bersemangat untuk melihat suami kita. Atau hei suami-suami, jangan kita tidak bisa semangat melihat istri kita sendiri, tetapi lebih bersemangat melihat istri, melihat suami orang lain. Ini berbahaya. Saudara, hai anak-anak muda,
Kita tahu bahwa bercinta itu adalah salah satu semangat dalam kehidupan. Benar enggak? Anak muda yang merasa muda. Kalau anak muda sudah punya cinta, waduh, ini contohnya saya. Saya punya semangat. Karena apa? Waktu saya masih muda dulu, saya jelek-jelek ini masih pernah muda. Jelek-jelek ini pernah muda dan pernah merasakan namanya jatuh cinta. Nah, kalau saya tidak ke gereja, saya angen-angen kok gak cepet malam minggu ya. Karena apa? Karena ada semangat, ada roh, kepengen siapa? Pertama ketemu Tuhan, yang kedua bisa ketemu dengan pacar. Wah, setelah ibadah selesai, ya namanya ya sedang bercinta, ya cinta monyet ya begitu. Kalau sudah lihat itu, waduh maknyes hati adem. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak muda saya katakan jangan engkau tidak bersemangat ketika ada kegiatan-kegiatan rohani. Ini berbahaya, tetapi Anda lebih bersemangat kalau temanmu kontak, ayo kita ke warung mana, ke kafe mana. Wah semangat, gairah menggebu-gebu, tetapi disuruh ibadah, ijik korupsi waktu. Benar enggak? Sekarang tidak ya. Kalau setengah 5 ibadah ya paling tidak 15 menit sudah harus ada di gereja untuk berdiam diri. Saudara, mari kita munculkan roh jiwa kita yang lebih sungguh-sungguh untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu, sekolah direncana Januari tatap muka. Ternyata belum bisa. Sampai kapan informasi yang saya dengar itu diperkirakan sekitar ya 2-3 tahun lagi. Jadi apa ya nanti ya? Anak saya sekarang SD. Roro moro SMA, sifatnya belum bisa berubah. Ini berbahaya ini. Nah saudara, kita doakan saja supaya Kediri tetap aman dan Indonesia kembali ke posisi yang semula ya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semangat ini penting saudara, karena apa? Beberapa tokoh Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bagaimana Daniel, bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego yang dibunuh saat itu bukannya dia percaya kepada Tuhan, tidak, tetapi karena ada sebuah gairah, ada semangat, ada kemauan yang luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Akhirnya yang dibunuh itu adalah semangatnya supaya dia kendor. Akhir-akhir ini iblis sedang bekerja. Perhatikan sekali lagi. Akhir-akhir ini iblis sedang bekerja, sedang membunuh semangat orang-orang yang percaya kepada Kristus. Roma katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara, ini penting, nasihat penting bagi saya dan saudara. Sekali lagi, satu hal yang iblis sedang bunuh hari-hari ini adalah semangat kita orang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi saya pulang dari gereja. Melakukan penyemprotan dengan Bapak Gembala kita. Gereja ini sudah aman. Di gereja sudah beli alat untuk semprot kuman-kuman mati semua. Jadi saya dengan Pak Gembala menyemprot semua, sudah kelihatan nyaman. Saudara nuwun sewu, perut sudah tidak bisa dikompromi. Saya bilang kepada Pak Gem, Pak saya pulang duluan. Mengapa? Karena perut saya sudah ada musik keroncong di sini. Kutuk. Nah, sampai di rumah saudara. Nah, ketika saya mau goreng tahu dengan istri, di luar ada suara-suara, wah suaranya luar biasa. Tidak sewajarnya begitu ya. Dia teriak-teriak, wow, bahasa binatang muncul. Saya langsung keluar, saya tidak sadar saya bawa sotil gorengan tempe loh Bu, sing cetok loh Bu. Saya tidak sadar, langsung saya keluar, tak lihat ini, anak ini kok lari, ada apa, ngejar seorang ibu. Warga ada masalah, dilabrak dengan macam-macam lah jenenge, wedok karo wedok royok-royokan, gendruwo kuwi mau. Peristiwa aneh, tapi kita harus memberi teladan, kita harus semangat. Wong segede apapun tak angkat kuat, karena ada apa? Ada roh itu loh. Ada kekuatan yang luar biasa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihatlah Daniel. Lihatlah Sadrak, Abednego
Daniel yang dimasukkan dalam gua singa, secara otomatis dia akan dicabik-cabik oleh singa itu. Tetapi apa yang dilakukan? Karena semangatnya, singa itu bungkam. Teman-temannya dimasukkan dalam dapur api yang begitu luar biasa. Mereka hanya berkata, jika Tuhanku mau menolong Tuhanku, Allahku luar biasa. Jika Tuhan tidak mengendaki saya untuk hidup, Tuhan punya rencana buat hidup saya, hidup kami. Saudara, apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego selamat dari dapur api yang menyala-nyala. Ada semangat tadi loh. Orang yang semangat itu pasti mujizat terjadi di tengah-tengah hidupnya. Makanya yang tidak semangat-semangat hari ini, yang semplah hatimu, ayo bangkit. Bangkit dari ketidaksemangatan tadi loh. Saya terus terang pribadi saya, kalau sudah namanya hari Sabtu, mau Minggu, wah saya bangganya luar biasa. Dari dulu dan sekarang saya pun juga demikian. Ada teman semangat, kami semangat. Nun sewu kemarin ada sebagian anak jemaat kita meninggal. Ini serba repot dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, bingung. Karena apa? Dia tidak jelas di gereja mana. Memang masa kecilnya dia di sekolah minggu di kita. Tapi saya punya rekan yang luar biasa. Saya kontak dia langsung meluncur. Lek saya sendiri dengan Pak Gembala ngangkat peti, yo pantes apa ora, yo ora pantes to yo. Mosok pendetane kok ngangkat-ngangkat peti. Tapi bagi Pak Gembala enggak apa-apa. Semuanya layani. Pak itu siap peti, siap Pak. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, yuk kita akan melihat bersama-sama semangat bagaimana yang harus kita miliki sebagai hamba-hamba Allah. Semangat bagaimana yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Sefanya jelas sekali dikatakan bersemangatlah. Ini mengajak kepada saya dan saudara untuk hidup semangat, untuk tetap semangat. Karena apa saudara terkasih di dalam Tuhan? Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-2, 28 ayat 22 berkata dengan jelas. Dalam keadaan terdesak, itu Raja Ahaz ini masih malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Dan kemudian dilanjutkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang pertama saudara, semangat untuk apa saja yang perlu kita senantiasa miliki. Yang pertama adalah semangat untuk mengadakan perubahan dan mengalami kemajuan peningkatan. Nah saudara, ini perubahan yang perlu kita bawa dalam hidup kita. Hidup yang setia adalah hidup yang penuh dengan perubahan. Jangan kita berprinsip karena Tuhan Yesus tidak berubah, saya pun juga tidak berubah. Saudara, ketika Yesus tidak berubah, seharusnya kita yang berubah. Nah, dikasih Tuhan, salah satu virus yang mematikan selain COVID-19 ini ada namanya virus baru. Namanya GGD. Virus apa itu? Gitu doang. Ini salah satu virus saudara. Mengapa saya katakan ini adalah salah satu virus? Karena kehidupan orang percaya sudah puluhan tahun tidak mengalami perubahan. Masih senang hidup dalam dosa. Masih senang hidup dalam pergaulan-pergaulan yang justru hal itu akan membahayakan dirinya. Mengapa hal itu terjadi? Masih banyak orang yang sudah percaya Kristus tapi masih percaya dengan ilah-ilah zaman sekarang. Percaya kepada Kristus tapi masih percaya dengan dukun. Sekarang ada viral lagi namanya Mbak Yul. Betul enggak? Salah satu adalah Mairot meninggal ganti Mbak Yul. Pak Titus kok tahu? Saya lihat ini, wah gimana apa meneh ini dukun menyereneh. Muncul lagi nama Shinto. Wah, keren ini Pak Shinto, gila orang dari Jepang ya. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Kristus jangan sampai kita
menuruti hal-hal yang lain selain daripada Kristus. Saudara yang punya usaha, tidak perlu ke dukun, ke orang pintar. Saudara yang mau pindah rumah, tidak perlu cari hari yang baik, semua hari adalah baik. Semua hari itu baik, tidak ada hari yang hari yang sial. Nomor semuanya baik, 000. Berapa kulkas itu? 0004 kulkas itu. 000 sekian HP itu baru. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nomor 13 itu nomor sial. Enggak apa-apa. Nomor 19, Pak, jangan tempati rumah ini tempat orang bunuh diri. Ben, saya beli itu rumah itu. Dulu ada orang yang bunuh diri di kamar mandi. Nyemplung neng bae kamar mandi. Pak Titus kok kendel? Ben, buktinya sampai sekarang enggak apa-apa. Bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Saudara, amin. Oh, jadi orang Kristen harus mengalami namanya perubahan. Ojo gitu-gitu doang. Ini adalah salah satu virus. Tidak ada perubahan yang signifikan, hanya stagnan. Maju tidak mau, mundur tidak mau. Akhirnya iman Kristen yang kerdil. Saudara yang tahun 2020 belum ambil bagian pelayanan, yuk tahun 2021 ini kita ambil pelayanan bersama-sama. Itu namanya kita mau melangkah, mau mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, karena inti hidup Kristen adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam 2 Korintus 15:17 berkata dengan jelas, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat kata-kata jadi, saudara. Itu sebuah kesimpulan dari ayat-ayat di atasnya. Siapa yang ada di dalam Kristus, tanyakan dalam dirimu. Yang berada di dalam Kristus, yang menjadi pengikut Kristus, itu adalah ciptaan baru. Berarti dosa lama harus kita buang. Jangan berbuat dosa baru lagi, saudara. Nah, kalau kita merasa bahwa diri kita adalah milik Kristus, ayo kita bersama-sama mengalami sebuah peningkatan rohani. Bagaikan seorang anak kecil yang dari golong-golong merangkak, jalan dan lain sebagainya. Ada sebuah peningkatan yang luar biasa. Sehingga itu yang Tuhan mau. Semangat yang Tuhan mau dalam hidup kita ini adalah kita mau untuk mengadakan perubahan dan mengalami namanya peningkatan kerohanian. Saya senang beberapa anak muda yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Terus ditingkatkan hal ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah merindukan kita untuk mengalami kemajuan. Allah merindukan saya dan saudara untuk mengalami namanya perubahan dan peningkatan dalam hidup ini. Tidak hanya gitu-gitu doang, tetapi ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Karena Allah mengendaki hal itu, kita maju di dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setan senang kalau kita, saya katakan sekali lagi, setan itu senang kalau kita menerima keadaan yang seharusnya kita tidak bisa terima. Setan itu sedang menggoda, sedang mengganggu, sedang mengintimidasi, sedang melakukan hal-hal yang pekerjaannya adalah seperti itu kepada orang-orang yang percaya. Setan tidak mau menggoda, setan tidak mau mengganggu kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Karena orang-orang yang tidak ada di dalam Kristus itu nggak perlu digoda. Yang sekarang kerjakan setan, iblis adalah menggoda orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi saudara, kalau digoda kita harus kuat. Dicobai harus kuat. Karena itu adalah pekerjaan si setan. Setan sedang menyerang orang-orang Kristen zaman-zaman sekarang ini. Ya, zaman-zaman sekarang ini setan bekerja keras untuk menyerang orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ibadah online, oradus, wah, ya itu salah satu. Tadi pagi istri saya ngomong sama anak saya.
Kalau ibadah harus mandi nak. Mosok datang kepada Tuhan nggak adus rembesen. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ini harus diajarkan hal seperti ini. Karena apa? Karena zaman sekarang ini setan sedang mengilikidik. Ya, membisik-bisik tetangga, bisik-bisik telinga kita. Dia katakan, wis rasa ibadah. Kak loro ngomongi loro, lek loro tenan. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo kita bangkitkan semangat kita, perubahan dalam hidup kita. Sing biasae yo ngrasani tanggane wis ora usah ngrasani meneh. Wis ben sing biasane ngganggu ora usah ganggu meneh. Anak-anak muda yang biasanya bisik-bisik ngerasani teman lain sebagainya, yuk kita tinggalkan bersama-sama. Kita tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah kita memiliki semangat untuk apa? Untuk mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Gereja membutuhkan tenaga panjenengan untuk dalam pelayanan ini. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, yang kedua, semangat yang kedua adalah semangat untuk menghadapi tantangan. Hidup Kristen adalah peperangan. Ketika kita menjadi Kristen, pada saat yang bersamaan kita menjadi musuhnya setan. Alkitab berkata, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat diterkamnya. Artinya saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi setan paling senang menyerang orang-orang percaya. Tetapi kita ingat janji Tuhan yang berkata, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7. Saudara jelas, tantangan seberat apapun yang saudara alami saat hari ini, saudara harus tetap semangat. Saya 2 minggu berturut-turut tes antibodi di sini. Wah, cek. Kemudian saya cek, ya sebenarnya hati saya dak-dikduk ya. Karena beberapa minggu yang lalu ada sedikit masukan kepada saya bahwa harus tetap menjaga kesehatan. Nah, setelah dicek saya negatif, ya tidak positif. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, hal seperti itu ada semangat. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak tantangan masa-masa begini, saudara jangan imun tubuhmu turun, itu bahaya. Harus tetap bangkit, semangat. Ya, saudara harus semangat. Ini ada salah satu warga di tempat kami. Dia melihat beberapa minggu yang lalu, sebelumnya dia kondisi drop itu, dia sempat komunikasi dengan orang yang terindikasi COVID itu. Lalu kesehatannya turun dan dia mati rasa. Itu ada di wilayah kami. Jadi mati rasa, tidak bisa merasakan pahit, tidak bisa merasakan enak atau makan rasa apa, bau sudah penciuman hilang. Itu salah satu tanda. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, saya sampaikan kepada bapak-bapak di sana, ayo tetap jaga imun tubuh kita, tidak usah merasa ketakut dan sebagainya. Demikian juga jemaat di tempat ini, kita nggak usah merasa takut. Kita sama-sama untuk berjuang, jaga imun kita masing-masing, nggak usah, karena saudara sakit, salah satu adalah ketakutan yang melebihi itu. Sehingga, keluarga kami, jemaat kami yang ada di Banyuwangi, saat ini sedang berduka. Ada beberapa jemaat yang ada di desa itu terpapar kena virus 19. Kami, istri dan saya punya orang tua di sana. Mama beberapa minggu sakit. Saudara ipar saya sakit, satu keluarga sakit. Bapak saya sakit. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, saya hanya bisa berdoa dan memberikan semangat kepada mereka. Tidak usah takut, istirahat yang cukup, mangan yang bergizi, jangan memikirkan nising neko-neko, bangkitkan imun tubuh kamu. Saya bilang seperti begitu, terus akhirnya dia mengkonsumsi makanan, minuman, vitamin dan sebagainya. Terus saya kontak kepada kakak saya, gimana bapak? Bapak sudah baikan, tapi bapak ngeyel. Ya, bapak saya itu kayak saya, tapi ngeyeli yang buku, podo kayak aku kayaknya. Besok saya akan seperti begitu.
Jadi sudah disontek ya, sudah baik itu dia pergi. Wah, kemana-mana dilarang sama kakak saya di sana nggak mempan. Kalau waktu saya telepon dia langsung dengan saya ngalemnya luar biasa bapak saya. Karena salah satu anak yang paling disayangi adalah yang paling ragil. Berbahagialah jadi anak yang ragil. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, tantangan seberat apapun yang kita hadapi, ayo kita lakukan bersama-sama dengan semangat. Karena kita tahu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, si Mazmur Daud sendiri pun juga mengatakan demikian, meskipun 1000 rebah di sisi kiriku dan 10.000 di kananku, Tuhan tetap akan menjaga dan kita tidak akan jatuh. Hal itu, ayat itu juga bermanfaat dan berguna bagi saya dan saudara saat hari ini. Nah yang terakhir, saudara yang terakhir, semangat apa yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Allah? Yaitu semangat untuk mendahulukan kehendak Tuhan. Saudara, di Alkitab jelas berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Ini berbicara bahwa dalam hidup orang percaya, belajarlah untuk memprioritaskan kehendak Tuhan daripada kehendak kita pribadi. Hei anak-anak muda yang sekarang kamu punya pacar, jangan kau katakan kehendakku yang jadi, tetapi katakan kehendakmu lah yang jadi. Ini penting. Kita yang bekerja, kita yang melayani, belajarlah berkata biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memprioritaskan Tuhan. Bagaimana kita pertama untuk melayani Tuhan itu. Yang terutama di dunia ini kita harus melayani Tuhan. Ketika kita sudah melayani Tuhan, ketika kita sudah berdoa, biarlah kehendakmu, Tuhan sendiri pun pernah mengajarkan kepada kita, ketika mau masuk di dalam perjamuan kudusnya, dalam doa-doa Bapa kami diajarkan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ini mengajarkan bahwa di atasnya ada otoritas yang tertinggi, sama seperti kehidupan kita. Di dalam hidup kita ada otoritas yang tertinggi yang perlu kita junjung tinggi itu, yaitu Yesus Kristus namanya. Saudara yang bekerja biarlah kehendak Allah, saudara yang dalam perjalanan biarlah kehendakmu yang terjadi. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini penting kita renungkan bersama-sama. Semangat yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita yang perlu kita alami, yaitu semangat untuk mengadakan perubahan dan kemajuan dalam hidup. Semangat untuk menghadapi tantangan dan semangat untuk mendahulukan kehendak Tuhan. Karena firman Allah dalam Matius 6 ayat 33 jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman saya, guru-guru GTT sudah mulai semangat karena ada P3K. Perjanjian kontrak begitu. Tapi istri saya bilang, ya gimana ayah, nggak daftar, nyantai saja. Saya katakan nyantai, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, saya bilang. Saya tidak terlalu ambisi untuk menjadi masuk dalam guru kontrak itu, tidak. Saya akan mengalir sesuai yang Tuhan mau. Saya akan mengalir, ngikut saja kemana Tuhan mau. Kalau toh nanti tidak lulus, tidak apa-apa. Karena 3 kali ujian lulus, baru yang terakhir di gua neng pedesaan saudara, neng paling desa terpencil. Mau aku lulus, gua neng desa terpencil, lah terus bojoku piye, anakku piye, pelayanan piye, wis lebih baik saya mengalir saja. Kalau toh nanti tidak diangkat jadi P3K, saya jadi stafnya Petra tidak apa-apa, Pak Bonnya Pak Pendeta David. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, saya hanya mengalir, teman-teman saya, ayo Pak gimana, ayo maju. Usiaku wis tuwek, ya usia saya sudah mau masuk 47. Mau masuk 47 saya nggak terlalu ngoyo. Makanya teman-teman bilang, yang usia utis rasa ikut ujian lah. Pale-pale dipikir surah masalah kuwi tok, ya sing muda-muda enggak masalah. Tapi bagi saya, ya saya akan mengikuti, kalau nggak lulus saya tidak akan kecewa. Karena saya tuh orangnya nyantai. Kalau saya kecewa, kesehatan saya turun,
Malah bahaya, saya tidak bisa kuas dengan bapak-bapak lagi. Sebagai penutup, nah, saya terinspirasi dan terberkati dengan ini ya. Hidup itu harus dijalani, dinikmati, disyukuri. Tetapi perlu kita ingat, tetap semangat dan selalu tersenyum. Akhir-akhir ini kita susah untuk melihat orang bisa tersenyum, betul nggak? Karena sudah pakai masker. Padahal saya tersenyum. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini harus kita jalani. Hidup ini harus kita nikmati. Dan hidup ini harus kita syukuri. Tetap semangat dan tersenyum. Harus selalu senyum terus ya. Kiranya kita menyadari betapa kita perlu untuk membangun semangat dalam kehidupan kita. Semangat berjuang, semangat lakukan apapun yang Tuhan percayakan pada hidup kita. Dan yakinlah Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, kita berdiam diri. Percaya, Saudara masih dalam sikap berdoa. Mungkin akhir-akhir ini semangat kita sudah mulai luntur. tanganmu tak lepaskan. Ayo kita sama-sama bangkit. Percaya, Bangkit dan miliki semangat. percaya, Dan terus percaya. kasih Tuhan mengerti. Tuhan melihat. Tuhan menyertai. Dan Tuhan akan lepaskan kita dari persoalan-persoalan yang ada. Percaya firman-Mu Kanan kiri, suami istri. jadi Saudara-saudara kita, orang tua, anak tidak tahu persoalan yang sedang kita hadapi. Apakah kita masih memiliki semangat yang menggebu-gebu atau sebaliknya kita mulai kendor? Rasul Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau selalu menyertai. Aku percaya firman-Mu itu ya dan amin. Aku percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Kita sama-sama nyanyikan rapnya, jemaat untuk berdiri. Oh, haleluya Yesus. percaya Firman-Mu yang terjadi Yesus. firman-Mu Ya, tiada lampaui segala pikiranku Tuhan. lampaui segala pikiranku. Percaya Bapa. Oh, percaya padamu. Oh, percaya. Haleluya Yesus. Percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Haleluya Yesus. Bapa yang di sorga, firman-Mu berhenti hari ini. Nasihat, ajakan daripada firman Allah kiranya mampu membangkitkan kami untuk kami terus tetap semangat dalam melakukan segala sesuatu. Karena semangat itu adalah roh kejiwaan dari seseorang yang membangkitkan untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi Engkau. Bapa yang di sorga, biarlah semangat ketika hal ini terus menjadi berkat bagi kami. Semangat untuk mengalami sebuah perubahan dan menuju kepada kemajuan dan peningkatan rohani. Semangat dalam menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran yang sekarang sedang kami alami
ataupun di kemudian hari kami alami. Dan semangat untuk mendahulukan, memprioritaskan Kristus dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, karena di balik itu semua kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu bagi kami yang percaya kepadamu. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kami kendor, Tuhan semangatkan kami kembali. Terima kasih Bapa. Biarlah semangat yang mula-mula itu terus mengingatkan kepada kami dalam pengiringan kami kepadamu. Seluruh sidang jemaat yang hari ini Tuhan izinkan untuk mendengarkan firman Allah, biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya. Dan sebentar juga kami ingin memberikan persembahan sebagian apa yang kami miliki. Biarlah ini bermanfaat dan berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mempersiapkan persembahan dari rumah, kiranya Bapa di sorga memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang sudah dinyatakan. Tentu Tuhan memberkati kita semua yang di rumah yang sedang beribadah. Silakan bisa memberikan persembahan lewat rekening 033-194-3001 dan rekening BCA untuk persepuluhannya di 033-8888-191. Puji Tuhan. Itu saja pengumuman dari saya. Semua yang di rumah tetap semangat, dan saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di surga, berkati kami dengan kasih-Mu, penuhkanlah kami dengan kasih-Mu, satukan kami dan ajar kami saling mengasihi. Kami diciptakan untuk mengasihi. Bapa di surga, berkati kami dengan kasih-Mu, penuhkanlah kami dengan kasih-Mu, satukan kami dan ajar kami saling mengasihi. Kami diciptakan untuk mengasihi. Kami diciptakan untuk mengasihi. Sekali lagi kami diciptakan. Kami diciptakan untuk mengasihi. Bapa di surga, Engkau lihatlah kami ciptaan-ciptaan yang Kau kasih Tuhan. Dengan apa kami bisa balas kasih dan cinta-Mu Tuhan. Dengan terus setia melayani dan mengasihi Engkau dalam segala keadaan. Kami tahu keadaan ini sulit. Justru kasih kami lebih lagi kepadamu. Ketika kami berada di dalam tekanan, penderitaan sekalipun, janganlah padamkan semangat kami Tuhan. Dan biarlah semangat boleh terus menyala-nyala di dalam kami. Sebab semangat yang patah mengeringkan tulang Tuhan. Kau melihat kami satu persatu yang mengalami kesulitan hidup. Kami percaya hari ini Roh Kudus-Mu sedang memberikan terang pengharapan kepada kami melihat yang terbaik yang sedang dikerjakan Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi.
Tidak mungkin Tuhan mati di atas kayu salib dan membiarkan kami hidup dalam kesulitan dan kesusahan. Firman Tuhan katakan, tak akan melebihi kekuatanku. Kami percaya Tuhan, kami yakin dengan firman-Mu, dan kami akan hidup terus seperti Tuhan memelihara isi dunia. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Kami lebih daripada sekedar burung pipit, kami lebih daripada bunga bakung. Kami berharga seharga darah yang sudah menyelamatkan dan membayar lunas segala dosa pelanggaran kami. Bapa di surga, oleh karena itu berkatilah umat-Mu yang hari ini hadir. Beri hati yang terus dipegang, dan mereka tahu bahwa Allah beserta mereka. Berjalan selangkah demi selangkah menuntun kami sehingga kami tak terantuk dan jatuh. Sebab apabila kami jatuh, kami tak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat akan membangkitkan kami kembali. Dan kami akan mengalami Tuhan dari hari ke sehari, mujizat dikerjakan. Terima kasih Tuhan, mereka yang hadir beribadah, Kau melihat satu persatu, tak satu pun yang Tuhan lewatkan. Hati mereka, kami percaya di sana Tuhan ada, dan biarlah Tuhan bertahta dan mengatur kehidupan mereka. Usaha pekerjaan Tuhan berkati, keluarga Tuhan berkati, keturunan kami, anak cucu kami Tuhan berkati, masa depan kehidupan kami Tuhan berkati. Kami percaya setiap kami akan mengalami Tuhan, dan kami percaya bahwa Allah terus hidup di dalam zaman ke zaman sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jaga kekuatan dan kesehatan kami, dan biar semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan berkati. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan berkati, dan kami semua yang mendengar pun Tuhan berkati. Kami akan pulang dengan semangat, kami akan pulang dengan sorak-sorai, kami akan pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, izinkan hamba-Mu mengurapi dan memberkati, dan mengutus umat-Mu ke dunia di mana mereka berada, menjadi pelayan yang melayani di mana saja mereka berada. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau dan urapan-Mu. Kami siap diurapi dan diberkati. Mari umat Tuhan, kita angkat tangan kita bersama-sama, kedangkan naik tinggi ke sorga. Buka hatimu, sebab Allah akan memberkatimu secara pribadi, baik besar kecil, tua muda. Tuhan akan memegang hidupmu dan memberkatinya secara khusus hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Kami adalah imam-imam yang melayani Tuhan. Kami siap diutus, Roh Kudus-Mu bekerja. Sebab kami adalah imamat yang rajani, imam-imam yang melayani raja di raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan, pulanglah Engkau dengan membawa berkat yang besar dari sorga, yang diberikan khusus bagimu pribadi lepas pribadi. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, penghiburan dan kekuatan-Nya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang.
Haleluya.